Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Al-Ghazali dengan NIM 2006057. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau menyampaikan hasil resume pertemuan 15 mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan yang berjudul Teori Myrdal mengenai dampak balik. Teori Myrdal mengenai dampak balik. Gunnar Myrdal adalah seorang ahli ekonomi Swedia dan pejabat pada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terkenal dengan tulisannya Economic Theory and Gender Developed Region pada tahun 1957 dan Asian Drama and Inquiry into the Property of Nation pada tahun 1968, berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab-musabab sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak dan mereka akan tinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Dampak balik atau black wash effect cenderung mengecil. Dampak balik yaitu suatu perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi ekonomi suatu tempat karena sebab-sebab di luar tempat itu, atau dapat disebut juga dampak migrasi. Dampak ini merupakan perpindahan modal dan perdagangan serta keseluruhan dampak yang timbul dari proses sebab-musabab sirkuler antara faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. Teori Myrdal memperlihatkan suatu teori lain yang sama sekali berbeda dari teori keterbelakangan lainnya. Dengan mantap dia menggabungkan kekuatan internasional dan nasional yang cenderung membawa negara terbelakang tetap berada dalam proses kumulatif di mana kemiskinan menjadi penyebab dirinya sendiri. Myrdal mengemukakan pemikirannya mengenai prakondisi struktural yang harus dimiliki oleh negara yang sedang berkembang. Dalam melaksanakan proses pembangunan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar rakyat di negara sedang berkembang berada dalam situasi kekurangan gizi yang sangat parah dan berada dalam kondisi yang menyedihkan, baik dalam tingkat kesehatan, fasilitas pendidikan, perumahan, dan sanitasi. 2. Adanya struktur sosial yang sangat timpang sehingga alokasi sumber-sumber ekonomi yang produktif sangat banyak untuk keperluan memproduksi barang mewah atau conspicuous consumption. Ketimpangan di negara berkembang. Gunnar Myrdal menyoroti ketimpangan spasial atau spatial inequalities yang melekat pada model pembangunan ekonomi yang menekankan pasar bebas. Hal ini yang kemudian disebut sebagai backwash effect. Ada 3 faktor yang menyebabkan munculnya backwash effect, yaitu yang pertama, pola perpindahan penduduk atau migrasi
dari negara miskin ke negara yang lebih maju. Yang kedua, pola aliran modal yang terjadi. Yang ketiga, jaringan transportasi yang lebih baik di negara-negara yang lebih maju. Perkembangan penduduk dan neraca pembayaran. Perkembangan penduduk dapat menurunkan jumlah ekspor karena pertama, tanah yang pada mulanya digunakan untuk menghasilkan bahan makanan. Kedua, bahan makanan biasanya untuk diekspor sekarang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Analisis Myrdal yang menjelaskan sebab-sebab sektor ekspor di negara terbelakang kurang memberikan sumbangan yang memuaskan dalam pembangunan. Sumbangan dalam pembangunan ekonomi di negara yang relatif miskin, sejalan dengan teorinya mengenai proses sebab akibat kumulatif. Pola sebab akibat kumulatif menurut Myrdal, pembangunan di negara yang lebih maju akan menciptakan beberapa keadaan yang akan menimbulkan hambatan yang lebih besar bagi daerah terbelakang untuk berkembang. Keadaan yang menghambat pembangunan ini disebut golongan backwash effect. Di samping itu, perkembangan di daerah yang lebih maju dapat menimbulkan keadaan yang mendorong perkembangan daerah yang lebih miskin. Keadaan ini disebut spread effect, tahap pembangunan dan proses sebab akibat. Di samping faktor-faktor yang menyebabkan pembangunan di berbagai daerah menjadi semakin tidak seimbang, Myrdal menyatakan pula bahwa jurang pembangunan dapat mengecil kembali apabila daerah yang lebih kaya sudah menjadi sangat berkembang. Akan timbul disekonomis ekstern terhadap berbagai perusahaan dan industri yang ditimbulkan oleh kongesti yang terjadi di daerah yang lebih maju. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.